Jadi mana yang kalau uang misalkan kalian buat nomor satu jadi semua. Yang mana yang mau dijawab yang jawaban kalian? Nggak ada. Jadi beli lebih dari satu hal. Minimal dua. Oke, contohnya seperti ini. Kasir yang memiliki sifat keras dan proses daripada skala gambar adalah jenis. Iya, misalkan kita mengingatkan dua hal. Padahal itu ada tiga hal, gitu. Itu benar ya. Sebab prinsip yang terjadi itu memiliki garis titik dan kotak dibuat untuk menggambar teks. Ya, menggambar teks itu. Atika, Catherine, hidupkan kameranya, nak. Atika, dengar suara ibu. Dengar, Bu. Catherine, dengar suara ibu, nak. Dengar, Bu. Ya, cek suara dulu kita ya. Ada dong, nanti siapa yang buat video satu buat pensil, ya kan nanti misalkan dari profesor kita mau atau kamu yang di mana Papua? Kok kamu ada yang bilang Papua itu lah? Dia enggak yang pergi di mana dia? Kok bilang Papua ya kan? Oke, kita lanjut. Contoh objek alam dan alamiah yang dibuat oleh manusia. Meja dan kursi. Ya, yang sudah join silakan hidupkan kameranya. Selain piring dan gelas, belum tadi kipas angin, ya kan? Tadi tip ya, katanya Kayak mana? Zoom di home-nya nge-lag, Bu. Siapa, Tika? Andi nih, Bu. Andi nih. Udah berapa kali dia nggak ikut Zoom itu? Kenapa permisinya sama Tika, nggak sama ibu? Lain kali bilang sama ibu permisinya. Gurunya kan ibu, bukan aku. Bilang gitu ya, Tika ya. Udah, Bu. Tapi tadi dia nyuruh bilangin juga. Nggak ada dia permisi sama ibu. Udah, yuk. Niko, hidupkan kameranya. Putih ya. Berarti sama dengan menggambar. Kemana ini anak ibu semuanya? Malas-malas kali ikut Zoom. Udah tertidur semua ya? Udah kecapean belajarnya dari pagi? Si Erlangga mana Erlangga? Erlangga. Ada. Bentar ya, nunggu kawannya bentar ya. Erlangga, Ayla. Siapa lagi? Indah. Kenapa lama kali hidup kameranya, Niko? Tadi yang baru siap makan tadi. Oh, baru siap makan. Lapar ya tuh? Belum sarapan? Iya, soalnya ikannya lagi enak, Bu. Makanya makan Oh, dulu. ikannya lagi enak. Ikan apa rupanya? Rahasia, Bu. Mana ada ikan rahasia? Aneh ini. Ada kan? Ikan rahasia namanya kan? Yang ada itu nama ikannya ikan dencis, ikan gembung. Nggak ada ikan rahasia. Buat nama ikan sendiri nih si Niko ini. Nanti kok dimarahin sama Menteri Perikanan baru tahu. Nah Niko, mau Ibu jumpakan sama Menteri Perikanan? Biar kena marah. Boleh, Bu, boleh. Oh, boleh. Besok ya. Kita buat janji dulu sama Ibu Menterinya ya.
Oke, belum ada si Erlangga, belum ada Ayla, kita mulai aja. Nggak apa-apa ya. Hanya berapa orang lah Ibu nih? Hanya 7 orang, nggak apa-apa. Kita mulai belajar hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak Ibu semuanya. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam. Iya, ya yang semangat ya, walaupun les terakhir harus tetap semangat karena ini materi kita agak-agak susah ya, sebenarnya nggak payah sih. Ya, kalau anak Ibu fokus nanti gampang sekali ngerjakannya ya. Jalannya agak panjang tapi sebenarnya mudah. Ya. Nah, jadi sebelum kita bahas materi kita hari ini sebaiknya mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Coba jawab pertanyaannya. Berdoa selesai. Benda yang ada di alam dan Latihannya udah dikerjakan? Sudah, Bu. Udah, Bu. Udah. Catatannya udah dibuat? Udah, Bu. Udah. Mudah apa susah waktu mencatatnya? Mencatat Susah, Bu. contoh-contohnya. Susah. Agak susah dikit. Agak susah sedikit ya. Nanti kalau udah tahu caranya gampang ya. Yuk kita bahas ya. Langsung aja kita bahas. Kemarin kita menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara apa? Sebelum hari ini. Sebelum pertemuan ini kita bahas menyelesaikan PK-nya dengan cara apa? Kemarin Ibu ada singgung, ada 3 cara menyelesaikan PK. Yang pertama udah kita bahas. Dengan cara apa yang pertama kita bahas? Memfaktorkan, Bu. Iya, dengan cara memfaktorkan. Bagus nih, aku masih ingat ya. Nah, dengan cara memfaktorkan, dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir, ya besok kita bahas dengan menggunakan rumus, ya kan? BC. Nah, dengan menggunakan rumus, nama rumusnya nanti rumus ABC. Tapi hari ini kita bahas dulu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Yuk langsung ke contohnya. Oke. Ya, menyelesaikan PK dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kalau PK jangan bingung ya. PK Ibu singkat aja persamaan kuadrat ya. Yuk, contoh pertama, baca Catherine. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat tambah 6X sama dengan 16 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Ibu tanya dulu, bentuk umum persamaan kuadrat apa nak kemarin udah kita bahas? Bentuk umum persamaan kuadrat. Lihat catatannya. Kalau lupa lihat catatannya. Bentuk umum persamaan kuadrat. Ini si Erlangga, Ibu tunggu-tunggu ini. Kenapa lama kali Erlangga? Iya, Bu. Tadi berapa kali saya coba keluar masuk terus, Bu. Terus unstable connected tulisannya, Bu. Oh, ya udahlah, nggak apa-apa ya. Apa nak bentuk umum PK nak? AX2 tambah BX Jangan tambah AX. Ibu nggak mau AX2 lah. AX pangkat AX pangkat 2 ditambah BX tambah C sama dengan 0. Oke, ya AX pangkat 2 tambah BX tambah C sama dengan 0. Itu adalah bentuk umum persamaan kuadrat. Nah, untuk melengkapkan kuadrat sempurna, kita nggak gunakan sama dengan 0-nya. Caranya gimana? C-nya kita pindahkan. 0-nya jadi hilang. Ya, C-nya kita pindahkan ke sebelah kanan. Jadi 0-nya hilang. Nggak pakai sama dengan 0 lagi dia. Nah, jadi nanti kalau ketemu soal, PK-nya masih dalam bentuk sama dengan 0, anak Ibu ubah C-nya ke sebelah kanan. Ya, kebetulan contoh nomor 1 ini C-nya sudah di sebelah kanan. Ini C-nya kan? Ya kan? Iya, Bu. Ya kalau dibuat sama dengan 0 berarti X pangkat 2 tambah 6X kurang 16 sama dengan 0. Itu kalau dibuat ke bentuk umumnya. Nah,
kita tadi Ibu bilang nggak pakai bentuk umum. Karena si C-nya mau kita pindahkan. Berarti ini sudah sempurna soalnya. Ya, nggak perlu kita pindah-pindahkan lagi C-nya. Udah pindah dia. Nah, jadi caranya, yuk semuanya fokus. Perhatikan. Kalau sudah ngerti, gampang kali ngerjakannya. Ya, kita buat soalnya dulu ini. X pangkat 2 tambah 6X sama dengan 16. Nah, anak Ibu lihat B-nya. B-nya berapa, Nak? 6. Ya, positif 6. Nggak pakai X, Nak. Positif 6 B-nya. Nah, ini positif 6 ini dibagi 2. B-nya dibagi 2. Berapa 6 bagi 2? 3, Bu. 3, Bu. 3. Berarti nanti ruas kirinya tambah 3 dipangkatkan 2. Ruas kanannya juga ditambahkan 3 pangkat 2. Paham? Paham, Bu. Nah, jadi ini dia. Nih. X pangkat 2 tambah 6X. Ini tadi kan ruas kanan. Tambahkan dengan 3 pangkat 2. Nah, sama dengan 16 tambah 3 pangkat 2. Sampai sini paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Paham. Nah, kemudian kita ambil yang angka ujungnya. Untuk yang ruas kiri, ini ruas kiri, kita ambil yang angka ujungnya. Nah, X tambah 3 dipangkatkan 2. Ini kalau dijumlahkan, kalau difaktorkan hasilnya ke sini, Nak. Sama. Ya, ini kalau difaktorkan hasilnya ke sini ya. Jangan bingung anak Ibu ya. Ya. 6-nya dikemanain, Bu? Ini kita faktorkan. Nih, kita faktorkan. Faktornya apa ya? Ini X tambah 3 dipangkatkan 2. Nah, kalau ini difaktorkan mana hasilnya ya? Ini gitu. Nah, ini coba faktoran, udah pernah belajar kita ini. X-nya pangkatkan 2 gitu kan? Iya, Bu. Kemudian 2 kali 3 kali X berapa? 6X. 6X. Kemudian 3 pangkat 2 9. Ini 3 pangkat 2 9. Nah, jadi dibalik. Ini kita faktorkan. Inilah dia faktornya. Nah, X ambil ujungnya. X tambah 3 dipangkatkan 2. Paham? Jadi 6-nya nggak ada lagi. Karena ini kalau difaktorkan dia kembali ke sini, Kat. Paham, sayang? Paham, Bu. Nah, jadi kita ambil ujungnya ya. X tambah 3. Dipangkatkan 2 sama dengan 16 tambah 9. 9 itu dari 3 pangkat 2 tadi. Bisa? Baris ketiga bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Yuk, sama dengan yang ruas kiri tetap. X tambah 3 dipangkatkan 2 sama dengan 16 tambah 9, 25. Kita mau menghilangkan pangkat 2 ini. Nah, cara menghilangkan pangkat 2 ini kita buatkan akar. Ya, jadi X tambah 3 sama dengan, kalau kita akarkan berarti dia plus minus. Ya, plus minus akar 25 ini akarkan. Plus minus akar 25. Paham sampai sini? Paham, Bu. Nah, jadi X tambah 3 sama dengan plus minus 5. Ya, akar 25 itu 5. Apa maksud plus minus itu? Akar yang pertamanya nanti ditambah 5. Akar yang keduanya dikurang 5. Gitu. Ya. Nah, jadi X1, ini X1, nah. X1 sama dengan pindah 3-nya, nah. Minus 3 tambah akar 5. Atau, nah, kita gunakan yang kurang sekarang, yang minusnya. Pindah 3-nya, minus 3 kurang 5. Bisa sampai sini? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Minus 3 tambah 5 berapa? 2, Bu. 2. Minus 3 kurang 5? Minus 8. Minus 8. Inilah dia penyelesaiannya. Inilah akar-akarnya. Nah, jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 2 dan X sama dengan minus 8. Atau X1-nya sama dengan 2, X2-nya sama dengan min 8. Bisa? Bisa, Bu. Ada yang mau bertanya? Ini contoh pertama. Ada Oh iya, Bu. nggak? Saya Nah, tanya apa? itu kan yang X2 kan, Bu. Itu kan dia kan udah 1 kan, Bu. Yang saya dengar, Bu. Kalau misalnya yang Tunggu. itu udah 1. Tunggu, kayak mana? Mana X1 sama dengan 2? Ini.
maksud saya yang A, Bu. Yang yang di A. baris. Ya, Yang A itu kan, mana sih yang A? iya Bu, yang itu yang baris kedua. Yang A maksud saya yang X2 ini. itu. Iya. Nah, terus gimana? Kan saya dengar kan biasanya kan Bu, kalau misalnya yang A-nya itu udah 1, itu katanya nggak usah dibagi lagi ya Bu ya? Bisa dibagi. Yang dibagi itu B-nya, Nak. Oh. Nah, bukan si A-nya, yang dibagi itu si B-nya. Nah, jadi nanti kalau misalnya A-nya 2, di sini A-nya 2, usahakan jadi 1. Ya, jadi supaya jadi 1 gimana? Dibagi 2. Ini misalnya 2X pangkat 2. Harus jadikan 1 A-nya. Nah, jadi bagi 2 dia supaya 1 gitu. Terus yang dibagi 2 itu yang B-nya untuk menjumlahkan kedua ruas ini, B-nya yang dibagi 2. Tapi kalau misalnya yang B-nya itu kayak angka ganjil, misalnya 7 gitu Bu, itu kan nggak bisa Berarti 7/2. 7/2. Nanti pangkatkan 2, berarti 49/4 gitu. Nah, nanti ada contohnya, ada kan contohnya kan nanti kan? Contoh yang keberapa Iya, itu? Bu. Mana dia? Contoh yang keberapa? Nak catatan anak ibu contoh keberapa? Nah, ini kan? Bentar, Bu. Contoh Iya, Bu. keempat. Nah, ya kan B-nya kan 3 kan ganjil kan? Iya, Bu. Nah, tetap dia 3/2, nggak usah buat koma pun nggak apa-apa. Nah, biar mudah nggak usah kita komakan, kita pecahkan aja dia 3/2, pangkatkan 2. Nah, hasilnya 9/4. Oke. Duanya itu dari mana, Bu? Duanya mana, Ket? Kan tadi kan katanya 3/2 kan, Bu? Tapi 3/2 B-nya bagi pangkat 2. 2. B-nya selalu dibagi 2. 3 bagi 2, 3/2. Macam ini tadi, B-nya bagi 2. Nah, 6-nya bagi 2, ini B-nya 6. 6-nya bagi 2, 3. Berarti tambah 3/2, tambah 3/2. Nah, kalau contoh yang keempat tadi, sama. 3-nya bagi 2, 3/2, pangkatkan 2. Bisa, Ket? Bisa, Bu. Nah, yuk kita lanjut dulu contoh kedua ya, biar paham ya. Ini nanti dulu, nanti kita kerjakan ini. Yuk, contoh yang kedua kita bahas. Nah, baca Erlangga. Contoh 2. Tentukan penyelesaian dari persamaan X kuadrat ditambah 8X sama dengan 20 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, nah, udah sempurna belum soalnya? Udah, Bu. Udah ya, C-nya udah sebelah kiri, udah di sebelah kanan C-nya ya. Nah, yuk, ini soalnya tadi kita selesaikan. Ini 8-nya bagi 2. 4, Bu. 4. Berarti yang ini nanti ruas kiri ini tambah 4/2. Nah, yang 20 ini tambahkan nanti juga dengan 4/2. Paham? Paham, Bu. Paham. Udah ambil ujungnya X tambah 4. Ambil ujungnya X tambah 4 dipangkatkan 2. Sama dengan 20 tambah 16. Nah, X tambah 36 ya. X tambah 4 dipangkatkan 2, 36. Berarti kita mau hilangkan pangkat 2-nya, akarkan 36-nya. Nah, X tambah 4 sama dengan plus minus akar 36. Maka X sama dengan pindah positif 4-nya. Minus 4 plus minus 6. Paham? Paham, Bu. Nah, kita mau ambil X-nya aja ya, Nak ya. Berarti positif 4-nya pindahkan. Minus 4 plus minus 6. Berarti X1-nya minus 4 tambah 6. X2-nya minus 4 kurang 6. Paham? Paham, Bu. Berarti X1-nya 2, X2-nya minus 10. Bisa contoh yang kedua? Bisa, Bu. Nah, ya gampang ya. Yuk, contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga paham nggak ini? Coba lihat dulu. Udah sempurna persamaan kuadratnya? Udah, Bu. Belum, Bu. Pakai sama dengan 0 ya, pakai sama dengan 0 berarti belum sempurna. Berarti 12-nya kita pindahkan, negatif 12-nya kita pindahkan. Jadi X pangkat 2 tambah 4X sama dengan 12. Inilah ya, dia soal yang sudah sempurna.
Paham? Lihat kursor Paham, Ibu. Bu. Ya, ini udah Oh, paham, Bu. sempurna. Yuk, ini bagi 2. 4 bagi 2. 2, Bu. 2. Nah, tambahkan 2 pangkat 2, yang 12-nya juga tambahkan 2 pangkat 2. Bisa? Bu, Nah, Catherine mau nanya, itu kan tadi kan bentuknya kan belum sempurna. Ah. Itu kan min 12 dipindahin jadi 12 kan Bu, sama dengan 12. Berarti kalau misalnya tadi di situ dia positif 12, berarti kalau dipindahin sama dengan jadi min minus 12 ya, Bu? 12, iya. Pindahin jadi minus 12. Oke, Bu. Nah, nanti kalau di sini dia kurang, misalnya kurang 4x misalnya ya. Kurang 4x B-nya, berarti B-nya kan negatif 4 ya, Nak ya? Iya kan? Oh, Nah, kalau misalnya soalnya kurang 4x, berarti B-nya minus 4 kan? iya, Bu. Kita bagi 2, minus 4 bagi 2 berapa? Minus 2, Bu. Minus 2, Minus berarti 2. nanti ini minus 2, pangkatkan 2. Ini juga minus 2, pangkatkan 2. Nah, jadi anak ibu selalu perhatikan tanda untuk si B-nya. Apakah positif atau negatif B-nya. Nah, ya tanda operasinya ini diperhatikan. Apakah positif atau negatif. Nah, jadi kalau di sini misalnya minus 4x, berarti B-nya minus 4, nah bukan 4. Paham? Paham, Bu. Paham, Jadi contoh Bu. yang ketiga bisa nggak ini kalau dilihat? Dipahami, udah paham belum? Lumayan, Bu. Lumayan, Bu, tinggal dikit Kan lagi sih. sama seperti contoh 1, 2, 3 tadi ya kan? Iya, Bu. Ini tadi ruas kanannya berarti tinggal X pangkat 2 tambah 4X. Ruas kirinya. Nah, tambahkan dengan setengah dari 4, berarti tambah 2 pangkat 2. Ruas kanannya juga tambahkan 2 pangkat 2. Ya udah gampang kali, akar 16 itu 4. Nah, arti plus minus itu akar yang pertama itu ditambah, akar yang kedua itu dikurang. Ya. Nah, yuk contoh yang keempat. Nih, udah sempurna bentuk persamaan kuadratnya? Belum, Bu. Belum. Berarti Belum. belum. Pindahkan negatif 4-nya, pindahkan. Ini dia ya kan? Baris kedua kan? Iya, Bu. Iya, Bu. Baris kedua paham. Yuk baris yang ketiga, paham nggak? Baris yang ketiga. Paham, Bu. Ditambah, tambah berapa? Ini B-nya bagi 2, berarti 3/2. Nggak usah bikin 1,5 ya, Nak ya. Tetap 3/2 aja. 3/2. Pangkatkan 2. Ini juga tambahkan 3/2 dipangkatkan 2. Ambil ujungnya, sama kayak tadi. Ambil ujungnya. Y tambah 3/2. Dipangkatkan 2 sama dengan 4 tambah 3/2 dipangkatkan 2 berapa? 9/4, Bu. 9/4. Nah, Y tambah 3/2 dipangkatkan 2 sama dengan 4 tambah 9/4. Berapa? 25/4. Dari mana? Gimana, Bu? Gimana, Bu? Ini. 4 tambah 9/4. Berapa hasilnya? Yang bawahnya, Bu, disamakan dulu bawahnya. Yang bawahnya itu apa namanya, Ko? Lupa, Bu. Penyebut ya, Bu? Penyebutnya samakan. Atau mulai sekarang nak nggak usah disamakan penyebutnya. Ya, caranya gimana, Bu? 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. 16 tambah 9. 25. 25/4. Penyebutnya 4. 25/4. Gitu. Kalau dia ininya bulat, yang satu bilangannya bulat, yang satu bilangannya pecahan, caranya gitu aja. Tapi kalau sama-sama pecahan dia, baru samakan penyebutnya. Nah, misalnya 4/3 ditambah 9/4. Berarti harus samakan penyebutnya. Nah, cari KPK 3 dan 4, yaitu 12. Nah, tapi kalau seperti ini, yang satu bilangannya bulat, yang satu pecahan, caranya nggak usah lagi samakan penyebut. Jadi gimana, Bu? Kalikan dia nih, kali silang. 4 kali 4. Berapa 4 kali 4? 16. 16 tambah 9. 25. 25. 25/4.
Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, hilangkan pangkat 2-nya. Pangkat 2-nya hilangkan berarti kita tarik akar. Y tambah 3/2 sama dengan plus minus akar 25/4. Pindah positif 3/2-nya pindahkan. Jadi ini dia. Y sama dengan min 3/2. Ya, pindah ya. Jadi min 3/2 plus minus. Hasilnya berapa ini? 5/2, Bu. 5/2. Maka Y1-nya minus 3/2 tambah 5/2. Atau untuk Y2-nya minus 3/2 kurang 5/2. Nah, kurangkanlah, tambahkan. Itu Apa, Nak? itu Bu, 25/4 jadi 5/2-nya sama-sama dibagi berapa, Bu? Mana 25/4 sama? Jadi 5/2 itu caranya gimana? Akar kan sayang, akar 25. 5. Oh, Akar 4, 2. Catherine ini pun lupa, dia udah belajar. lupa. Oke, Bu. Ya. Makasih, Bu. Akar 25, 5. Akar 4, 2. Bisa? Yuk, udah sama ini penyebutnya kan? Udah, Iya, Bu. Bu. Jadi min 3 tambah 5. 2/2, 1. Min 3/2 kurang 5/2. Min 8/2. Min 4. Maka akarnya adalah Y sama dengan 1. Nggak nyambung nih ya. Y1 sama dengan 1. Dan Y2 sama dengan berapa? Minus Minus 4. Ya, catatan anak ibu perbaiki. Kan udah ibu suruh catat. Perbaiki ininya tadi salah. Yuk. Nanti sesat pula anak ibu gara-gara salah sikit. Y1 sama dengan 1. Ya, apa kabar Cinta? Kita kedatangan tamu. Ya. Sekian lama si Cinta baru muncul. Baru datang. Ya kan, udah berapa bulan kita belajar? Dari bulan 7 ke bulan 9. Udah berapa bulan, Nak? 3 ya, Bu. Nah, udah 3 bulan. Si Cinta baru muncul. Dia kedatangan tamu baru kita ya kan. Niko kenal sama Cinta kok. Kenal, Niko kenal sama si Cinta. Enggak kenal, Bu. Oh, nggak kenal. Kak Roji? Kak Roji takut dia ditanya. Matikannya kameranya. Kak Roji? Ya, Bu. Iya, kenal sama Cinta, Nak? Kenal, Bu. Oh, kenal. Ah, nggak apa Koko, nggak gaul Koko. Masa sama si Cinta nggak kenal. Natasha kenal sama Cinta? Kenal. Iya, kenal. Jadi Cinta, untuk berikutnya jangan lagi nggak muncul ya Cinta ya. Jangan tenggelam lagi ya Cinta. Ya, Bu. Iya ya, jadi tetap join. Nah, biar kenal kawannya. Biar nggak lupa si Niko sama Cinta ya. Jadi setiap jam ikut Zoom ya, Cinta ya. Ya, Bu. Iya, nanti si Niko lupa dia lagi sama si Cinta. Oke, contoh keempat tadi udah diperbaiki yang kesalahannya. Udah, Bu. Udah. Contoh keempat ada yang mau bertanya? Ada? Enggak, Bu. Tidak. Erlangga aja yang jawab nih. Yang lain mulut anak ibu kemana? Hah? Nanti ibu suruh Ibu nyanyi ngomong satu-satu apa, Bu? nanti. Ibu nggak ngomong? Nggak dengar suara ibu? Putus-putus, Bu. Soalnya limit Catherine udah habis. Oh, ya salah Catherine lah. Ngomong apa ibu katanya kok. Kasih tahu dia kok. Nah, contoh keempat nggak ada yang bertanya ya. Kita lanjut contoh yang kelima. Iya, baca Niko. Oke, Bu. Nomor 5, tentukan penyelesaian dari persamaan 3P kuadrat tambah 6P dikurang 2 sama dengan 0. Dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Iya, udah sempurna PK-nya? Belum, Bu. Belum. Belum, Berarti Bu. minus 2
boleh kita pindahkan jadi apa? Positif Kurang. 2. Positif Jadi 2. positif 2. Ini tadi yang ditanya Catherine ya kan. Bu, kalau negatif Bu dipindahkan ya jadi positif nanti dia. Nah, kebetulan Ibu ini enggak Ibu sempurnakan, langsung Ibu bagi 3. Boleh aja ya. Enggak masalah ya. Yang penting anak Ibu paham ya. Iya, Bu. Maksudnya bagi 3 kan Maksudnya ini dibagi 3 ini tadi Erlangga. Yang A-nya bukan 1 Erlangga. Kan Ibu bilang tadi kalau A-nya bukan 1, usahakan harus 1. Ya kan? Jadi ini A-nya kan 3. Supaya jadi 1, dibagi 3. Ini dia tadi masalahnya yang ditanyakan Erlangga. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Iya, sudah mau habis sesi pertama, nanti join lagi. Berarti ini 3P pangkat 2-nya nanti bagi 3. Kenapa dibagi 3, Bu? Biar 1, biar jadi 1 A-nya. Kemudian 6P-nya juga bagi 3, karena tadi ini dibagi 3, semuanya ikut dibagi 3. 6P-nya nanti bagi 3, min 2/3-nya juga bagi 3. Paham? Paham, Bu. Jadi hasilnya 3P pangkat 2 bagi 3. P pangkat 2. Pangkat 2. Terus positif 6P bagi 3. Positif 2P. Positif 2P. Langsung minus 2-nya Ibu pindahkan aja, tapi tetap dibagi 3 juga. Ya. 2 dibagi 3. Jadinya 2/3. Paham? Paham, Bu. Jadi kalau di sini misalnya 10P pangkat 2, bagi berapa semuanya? Kalau dibuat 10P pangkat 2. 10, Bu. Iya, bagus. Semuanya bagi 10 ya. Yuk, baru kita buat seperti yang tadi. P pangkat 2 tambah 2P tambah 1 pangkat 2. 1 pangkat 2 dari mana ini? 2 dibagi. Iya, B-nya dibagi 2, ya kan? Ini B-nya. B-nya bagi 2. 2 bagi 2. 1 pangkatkan 2. Ini juga 2/3-nya tambahkan 1 pangkat 2. Paham baris ketiga? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, yuk ambil ujungnya. Seperti tadi juga. P tambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan 2/3 ditambah 1. 1 pangkat 2 itu 1. Ingat tadi kata Ibu, kalau yang 1 pecahan, yang 1 bilangan bulat, cara jumlahkannya gimana? 1 kali 3, 3 tambah 1 2. kali 3 berapa? 3. Tambah 3. 2. 5. Jadi 5/3. 3. Jadi P tambah 1 sama dengan plus minus akar 5/3. Akar 5/3 ini bukan akar istimewa. Ya, akar istimewa itu 1, 4, 9, 16, 25, 36 itu akar istimewa yang hasilnya bulat kalau diakarkan. Nah, sedangkan 5 dan 3 ini bukan akar istimewa. Jadi gimana, Bu? Anak Ibu bagikan dulu. 5 bagi 3 berapa? Nanti akarkan. Hasilnya dapatlah 1,3. Nanti hitung sendiri pakai kalkulatornya. 5 bagi 3 itu berapa hasilnya? Kemudian anak Ibu akarkan. Hasilnya 1,3. Paham? Paham, Bu. Paham, Bu. Ini tadi positif 1-nya pindahkan kan? Jadi negatif 1. Oke, dapatlah P1 dan P2-nya. Dapatlah akar-akarnya. Dapatlah penyelesaiannya. Bisa? Contoh kelima. Bisa, Bu. Bu, saya mau nanya, Bu. Nah, nanya apa Erlangga? Itu kan di sini kan kalau saya hitung di kalkulator saya kan akar dari 5/3 kan sama dengan 1,29 0,9 itu kan panjangan, Bu. Iya. Berarti ini bisa jadi 3 karena koma aja, nak. Oh, panjang. Oh iya, Bu. Berarti ini karena Ibu bulatkan ya, Bu ya? Ibu bulatkan. 5 dibagi 3. Berapa Erlangga? 1,6. 1,66 kan? Iya, Bu. Nah, 1,66 akarkan. 1,66 akarkan. 1,28. Iya, Bu. 1,28. Genapkan. Jadi 1,3. Ya.
Nah, ambil satu angka di belakang koma. Kalau Ibu ambil satu angka di belakang koma berarti 1,3. Kalau Ibu ambil dua angka di belakang koma 1,29. Erlangga pegang kalkulator itu? Iya, Bu. Iya, jadi kalau dua angka ya nggak apa-apa. Nah, kalau dua angka di belakang koma Ibu suruh berarti hasilnya 1,29. Kelas 7 udah diajari itu ya kan? SD pun udah diajari. Udah? Ada lagi yang mau bertanya? Enggak, Bu. Enggak. Yang lain kok Erlangga nggak ada yang lain? Akila udah paham? Mana si Akila udah paham? Ya, dikit-dikit paham lah, Bu. Dikit paham. Mutia senyum-senyum aja dari tadi. Udah paham belum? Jawab Mutia. Lumayan paham, Bu. Lumayan paham. Marsha paham? Dikit paham lah, Bu. Tapi lumayan lah. Lumayan. Natasha udah paham? Belum terlalu. Belum terlalu. Jangan keningnya aja lah dinampakkan. Mukanya dinampakkan. Nah, Pak Roji paham nggak Pak Roji? Sikit-sikit, Bu. Sikit-sikit Bu. Sikit aja ya kan? Besok lagi jangan sikit-sikit ya. Insya Allah, Bu. Dicatat biar pandai. Dicatat, dipahami, mana yang nggak paham boleh ditanya Ibu, boleh Ibu ditelepon. Ya. Ya, Bu. Ya, Yuk Bu. kita lanjut ke latihan. Tadi katanya latihannya udah dikerjakan, Bu. Coba Ibu cek dulu anak Ibu, benar nggak jawabannya? Iya, siapa jujur aja, jujur sebelum kita bahas, jujur aja dulu siapa yang belum mengerjakan? Pak Roji, terus? Oh, Pak Roji sendiri, makanya sedikit dia pahamnya ya kan? Nah, yuk, kita lihat jawabannya. Nomor 1. Oke, coba Ibu tanya si Atika berapa jawabanmu? Nah, saya, Bu. Nah, Atika. Belum ganti namanya kan? Masih Atika kan? Atau Ibu panggil namanya Wulan aja, Wulan. Nah, ya Atika jawab berapa, Nak? P sama dengan 7,06 atau P sama dengan min 1,06, Bu. 1,06. Akila? Saya 1,062. Berapa angka belakang koma itu? Coba kita samakan jawaban, ambil satu angka di belakang koma. Maksudnya gimana, Bu? Tadi kan jawaban anak Ibu pakai koma-koma, ya kan? Iya. Berarti 7,0 Sama aja 7 ya, Bu? Berarti itu jawaban Erlangga pakai 7 ya? Iya, Bu. Jawaban saya sama kayak Atika, Bu. Atika. Jawaban Catherine juga sama, Bu. Oke, Catherine sama. Coba. Akila, berapa tadi Akila? 7,062. 7,062. Natasha? 7,06. 7,06. Niko? Niko nggak berkoma, Bu. Nggak berkoma. Yuk kita lihat ya jawabannya ya. Ada yang berkoma, ada yang enggak. Ada yang berkoma, ada enggak. Tunggu, kita lihat jawabannya. Ibu pun enggak berkoma. Berarti sama Ibu sama Niko. Coba tengok dulu. Yuk. Jawaban nomor 1. Hilang dia. Tunggu ya. Sabar ya, Ibu cari dulu. Terhapus dia.
Jawaban. Oke. Bentar ya. Iya, nomor 1. Pakai koma, Ibu? Pakai Oh iya, itu, Bu. pakai koma. Ketutup komanya, nggak nampak. Niku udah senang kali deh tuh. Jawaban saya benar. Ya kan, tuh? Enggak, Bu, enggak, enggak. Enggak katanya. Ya, nomor 1. Di mana letak perbedaannya?